Selamat datang kembali di Warung Go Digital. Pernah nggak sih pusing tiap kali tutup warung? Terus harus ngitung pemasukan harian, coret-coret di buku kecil, hitung manual pakai kalkulator, terus ujung-ujungnya masih bingung. Sekarang bayangin kalau HP di saku Anda yang biasanya cuma buat WhatsApp atau nonton YouTube, tiba-tiba bisa berubah jadi kasir modern, gratis, praktis, dan aman. Hari ini kita bakal bahas tuntas kenapa warung kecil justru paling butuh digitalisasi. Gimana cara kerja aplikasi kasir HP, sampai contoh nyata bagaimana teknologi sederhana bisa bikin warung lebih rapi, lebih untung, dan lebih profesional. Kalau kita masuk ke warung kecil, kebanyakan masih pakai cara lama. Catat di buku kecil yang gampang hilang, atau malah cuma mengandalkan ingatan. Hasilnya, banyak masalah. Sering kelupaan nyata transaksi kecil. Kadang salah hitung kembalian. Stok barang laris tiba-tiba habis di saat pelanggan lagi nyari. Catatan omzet tidak akurat bikin bingung sendiri pas tutup warung. Coba bayangkan Bu Siti, pemilik warung pinggir jalan, pas lagi ramai, beliau harus ngelayanin pelanggan, nyari harga barang, nyatat di buku, hitung manual, dan kasih kembalian. Semua dilakukan hampir bersamaan. Nggak heran kalau capek, stres, bahkan kadang salah. Dan yang paling menyakitkan, pelanggan bisa kecewa karena barang favorit habis atau merasa dirugikan karena salah kembalian. Masalah-masalah ini kelihatannya sepele, tapi akumulasi setiap hari bisa bikin usaha jalan di tempat. Sekarang pertanyaannya, kenapa warung kecil perlu digital? Dulu, kalau dengar kata mesin kasir, pasti kebayang alat besar dengan layar dan printer yang harganya bisa belasan juta. Itu kenapa banyak pemilik warung merasa, itu bukan buat saya. Tapi sekarang, teknologi sudah berubah. HP yang kita punya sehari-hari, ternyata bisa melakukan fungsi yang sama bahkan lebih. Gratis pula. Inilah yang disebut demokratisasi teknologi. Sesuatu yang dulu hanya dimiliki bisnis besar, sekarang bisa diakses siapapun, bahkan warung kecil di kampung. Lebih dari sekadar pindah catatan dari buku ke layar, digitalisasi ini adalah perubahan pola pikir. Dulu, ambil keputusan bisnis berdasarkan feeling, kebiasaan, atau perkiraan. Sekarang, keputusan bisa diambil berdasarkan data nyata, berapa omzet hari ini, barang apa yang paling laku, stok mana yang menipis. Jadi, ini bukan cuma soal alat, tapi soal cara pandang baru terhadap bisnis. Sekarang mari kita lihat solusinya. Di Play Store, ada banyak aplikasi kasir yang bisa diunduh gratis. Misalnya pos kasir, kasir pintar, Mejulight, dan lainnya. Cara pakainya juga sederhana. Pertama, download aplikasinya. Kedua, masukkan data barang dagangan bisa manual atau scan barcode. Ketiga, saat ada transaksi, cukup klik atau scan barang. Keempat, struk bisa dicetak pakai printer Bluetooth atau langsung dikirim via WhatsApp. Dan semua data penjualan otomatis tersimpan rapi. Jadi pas tutup warung, nggak perlu lagi pusing ngitung manual. Sekarang kita coba simulasi biar lebih kebayang. Skenario 1, manual. Ada konsumen beli 1 mie instan, 1 liter minyak goreng, dan 1 kopi sachet. Pemilik warung harus ingat harga. Ambil kalkulator, jumlahkan satu-satu, lalu hitung kembalian. Kalau lagi ramai, risiko salah makin besar. Skenario 2, digital. Barang tinggal di-scan atau klik di aplikasi. Total otomatis muncul, pelanggan bayar, aplikasi langsung hitung kembalian. Struk bisa dikirim lewat WhatsApp. Selesai hanya dalam beberapa detik, tanpa ribet. Skenario 3, transaksi besar. Bayangin kalau ada 10 barang berbeda. Manual bisa makan waktu 3-5 menit, digital cuma beberapa klik. Dari sini, kelihatan jelas bedanya. Kecepatan, akurasi, dan profesionalitas. Dan bayangkan kalau transaksi ini terjadi ratusan kali seminggu. Berapa banyak waktu dan energi yang bisa dihemat? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diremehkan, tapi justru paling besar manfaatnya. Laporan otomatis dan analisis bisnis.
Buat pemilik warung, ini bisa dibilang game changer. Kenapa? Karena data yang tadinya tercecer atau hilang, sekarang otomatis tersusun rapi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, omset harian, mingguan, dan bulanan. Dengan aplikasi kasir, setiap transaksi langsung tercatat. Jadi, pas tutup warung, nggak perlu lagi bongkar catatan, ngitung tumpukan nota, atau lembur. Cukup buka aplikasi, laporan sudah siap. Contoh, hari ini total penjualan 750.000, kemarin 680.000, minggu lalu 4,5 juta. Semua bisa dibandingkan dalam hitungan detik. Ini membantu pemilik warung tahu persis kapan omset naik, kapan turun, dan apa penyebabnya. Kedua, identifikasi produk terlaris dan lambat laku. Data juga bisa menunjukkan barang mana yang jadi bintang lapangan. Misalnya, mie instan merek X terjual 500 bungkus dalam sebulan. Sementara minuman kaleng merek Y hanya 20 kaleng. Nah, informasi ini sangat berharga. Produk laris, pastikan stok aman. Bahkan bisa tambah variasi. Produk lambat laku, bisa dikurangi pesanan, dipaketkan dengan produk lain, atau dijual promo biar cepat habis. Tanpa data, pemilik warung hanya mengira-ngira. Dengan data, keputusan jadi lebih cerdas. Ketiga, bandingkan periode waktu. Aplikasi kasir juga bisa menampilkan tren penjualan per hari, minggu, atau bulan. Contoh, grafik menunjukkan bahwa penjualan selalu melonjak di akhir pekan. Artinya apa? Pemilik warung bisa bersiap lebih banyak stok di hari Jumat dan Sabtu. Atau sebaliknya, kalau penjualan turun drastis di awal bulan, bisa jadi karena pelanggan baru saja gajian dan belanja besar di akhir bulan sebelumnya. Dari pola ini, strategi stok bisa lebih presisi. Keempat, notifikasi stok dan pencegahan kerugian. Beberapa aplikasi punya fitur peringatan stok menipis. Jadi, kalau stok minyak goreng tinggal 5 liter, aplikasi bisa langsung kasih alert. Ini mencegah kejadian klasik. Pelanggan datang nyari barang favorit, tapi barangnya kosong. Selain itu, data juga bisa membantu menghindari stok mati. Barang yang lama nggak laku bisa cepat terdeteksi, dipindah posisi rak, dijadikan bonus, atau diskon sebelum kadaluarsa. Kelima, dari data ke strategi. Semua laporan ini bukan cuma angka, tapi petunjuk bisnis. Bayangkan Bu Siti lagi lihat laporan di HP, ternyata Indomie goreng paling laku. Kopi sachet merek tertentu jarang terjual, omset hari Minggu selalu lebih tinggi. Dari data ini, Bu Siti bisa ambil keputusan. Tambah varian Indomie baru, kurangi stok kopi sachet yang jarang laku. Siapkan tenaga tambahan di hari Minggu. Keputusan yang tadinya berdasarkan perasaan, sekarang berbasis bukti nyata. Keenam, dampak jangka panjang. Jangan lupa, akumulasi dari data ini efeknya besar banget. Warung jadi lebih efisien, pemilik lebih tenang karena semua tercatat. Pelanggan merasa warung lebih profesional, dan yang paling penting, warung kecil bisa bersaing lebih sehat dengan toko modern karena punya senjata yang sama, yaitu data. Jadi, laporan otomatis dari aplikasi kasir ini sebenarnya bukan sekadar fitur tambahan, tapi inti dari transformasi digital. Inilah yang benar-benar mengubah warung dari sekadar tempat jualan menjadi bisnis yang terkelola. Kalau tadi kita sudah bicara soal laporan omset dan analisis penjualan, sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering bikin pemilik warung kewalahan, yaitu stok barang. Pertama, masalah stok di warung tradisional. Kita semua tahu, menjaga stok itu gampang diucapkan, tapi susah banget dijalankan. Kadang barang laris habis tanpa disadari, kadang malah stok barang lambat laku, numpuk sampai berbulan-bulan. Lebih parah lagi, ada barang kadaluarsa yang akhirnya jadi kerugian. Bayangin Bu Siti, hari ini ada 3 pelanggan datang cari Indomie goreng, tapi stok sudah habis. Mereka kecewa, pergi ke warung sebelah. Bu Siti rugi 2 kali, hilang penjualan, dan kehilangan pelanggan tetap. Sebaliknya, ada juga barang yang sepi peminat. Misalnya, minuman kaleng tertentu, awalnya beli 2 dus, ternyata sebulan masih tersisa 1 dus lebih. Akhirnya minuman itu hampir kadaluarsa. Kalau tidak segera dijual, modal bisa terkunci, bahkan bisa jadi rugi total. Kedua, solusi digital, notifikasi stok. Nah, aplikasi kasir modern hadir dengan fitur notifikasi stok. Pemilik warung
bisa menentukan minimum stok level. Misalnya, kalau Indomie goreng tinggal 10 bungkus, aplikasi akan kasih peringatan di layar. Artinya, pemilik warung bisa langsung pesan ke supplier sebelum barang benar-benar habis. Efeknya besar banget. Barang favorit selalu tersedia, pelanggan tidak kecewa, penjualan tetap lancar. Ketiga, mencegah stok mati. Selain memberi peringatan stok habis, aplikasi juga membantu mendeteksi stok mati barang yang jarang laku. Data penjualan menunjukkan produk mana yang diam di rak. Kalau ketahuan, pemilik warung bisa cepat ambil langkah, kasih promo diskon, buat bundling dengan barang laris, atau atur ulang posisi rak supaya lebih terlihat pelanggan. Daripada barang itu menumpuk dan akhirnya basi, lebih baik cepat diputar jadi uang tunai. Keempat, contoh nyata. Misalnya, laporan aplikasi menunjukkan mie instan rasa ayam terjual 500 bungkus dalam sebulan, tapi rasa kari hanya 30 bungkus. Apa yang bisa dilakukan? Pesan lebih banyak rasa ayam, kurangi stok rasa kari di pesanan berikutnya, atau bikin paket promo. Beli 4 rasa ayam, gratis 1 rasa kari. Ini strategi sederhana tapi efektif untuk menghindari kerugian. Kelima, dampak jangka panjang. Dengan stok yang lebih terkendali, pemilik warung jadi lebih tenang. Tidak ada lagi cerita panik karena barang kosong, atau pusing karena barang numpuk. Modal bisa berputar lebih cepat, pelanggan lebih puas, dan bisnis lebih stabil. Keenam, mindset baru, proaktif, bukan reaktif. Poin terpenting di sini adalah perubahan pola pikir. Kalau dulu pemilik warung hanya sadar stok habis ketika pelanggan protes, sekarang mereka bisa lebih dulu tahu sebelum masalah terjadi. Itulah kekuatan digitalisasi, membuat pemilik warung jadi lebih proaktif, bukan reaktif. Jadi, manajemen stok bukan cuma soal menghitung jumlah barang. Dengan bantuan aplikasi kasir di HP, stok berubah dari masalah klasik menjadi alat strategi bisnis. Warung kecil jadi lebih sigap, lebih terencana, dan lebih dipercaya pelanggan. Tadi kita sudah bahas fungsi utama HP sebagai kasir, tapi sebenarnya kekuatannya jauh lebih besar dari itu. Sebenarnya, HP bisa saja jadi pusat kendali bisnis mini. Pertama, pencatatan utang piutang. Warung tradisional biasanya akrab dengan utang pelanggan. Ada yang ditulis di buku kecil, ada juga yang cuma diingat di kepala. Masalahnya, buku bisa hilang, ingatan bisa salah. Dengan aplikasi kasir, utang pelanggan bisa dicatat rapi, bahkan atas nama tiap orang. Contoh, Pak Budi beli beras Rp50.000, tapi baru bayar Rp30.000. Aplikasi otomatis mencatat sisa utang Rp20.000. Kalau Pak Budi datang lagi minggu depan, tinggal buka data di HP, semua jelas. Tidak ada lagi rasa sungkan atau salah paham. Kedua, pembayaran QRIS dan e-wallet. Sekarang pelanggan makin terbiasa pakai pembayaran digital. Gojek, OVO, Dana, dan QRIS. Semuanya sudah jadi bagian sehari-hari. Warung yang bisa menerima pembayaran digital akan dianggap lebih modern dan dipercaya. Dan kabar baiknya, banyak aplikasi kasir sudah mendukung fitur ini. Jadi pemilik warung bisa kasih pilihan ke pelanggan, mau bayar tunai, transfer, atau scan QR. Dengan begitu, peluang transaksi bertambah, apalagi buat pelanggan muda yang jarang bawa uang cash. Ketiga, promosi lewat WhatsApp dan media sosial. HP juga bisa jadi alat promosi gratis. Bayangkan setiap kali ada promo atau barang baru, pemilik warung bisa langsung broadcast ke pelanggan lewat WhatsApp. Atau upload foto stok barang ke Instagram atau Facebook untuk menjangkau tetangga yang lebih luas. Bahkan, struk digital yang dikirim via WhatsApp bisa diselipkan pesan promo. Misalnya, terima kasih sudah belanja, minggu ini ada promo. Beli 2 kopi gratis 1. Simple, tapi sangat efektif untuk membuat pelanggan balik lagi. Keempat, HP sebagai alat analisis ringan. Selain laporan penjualan, aplikasi kasir bisa menampilkan grafik atau diagram sederhana, misalnya grafik harian, kapan jam paling ramai, atau produk apa yang naik daun bulan ini. Pemilik warung jadi seperti punya dashboard bisnis mini, langsung dari genggaman tangan. Kelima, perubahan peran HP. Dengan semua fitur tambahan ini, HP tidak lagi cuma alat komunikasi. Bagi warung kecil, HP bisa berubah menjadi sebagai berikut. Mesin kasir, buku utang digital, terminal pembayaran modern, media promosi, dan alat analisis bisnis. Satu alat punya 5 fungsi sekaligus. Itu sebabnya
kita menyebut HP sebagai pusat kendali bisnis mini. Sekarang, mari kita rangkum semuanya lewat cerita nyata. Pertama, sebelum digitalisasi. Bayangkan Bu Siti, pemilik warung kecil di pinggir jalan. Setiap pagi, dia buka warung dengan semangat, tapi sepanjang hari selalu pusing. Pelanggan datang ramai-ramai. Dia kewalahan menghitung harga. Nggak jarang salah ngasih kembalian. Catatan omzet berantakan. Sering hilang atau basah kena tumpahan kopi. Barang laris cepat habis. Tanpa sadar, barang yang lambat laku menumpuk sampai kadaluarsa. Hasilnya, Bu Siti sering stres, pelanggan kecewa, dan keuangan warung tidak jelas arahnya. Kedua, setelah digitalisasi. Sekarang Bu Siti mulai pakai aplikasi kasir di HP. Setiap transaksi langsung tercatat otomatis. Total harga dan kembalian muncul instan. Struk bisa dikirim via WhatsApp, tanpa ribet kertas. Laporan harian bisa dilihat hanya dengan sekali klik. Aplikasi kasih notifikasi kalau stok Indomie mulai habis. Bahkan utang Pak Budi juga tercatat rapi, tanpa risiko lupa. Perlahan, warung Bu Siti berubah. Lebih rapi, lebih cepat, lebih modern. Pelanggan merasa nyaman dan percaya. Bu Siti punya lebih banyak waktu untuk melayani pelanggan dengan ramah. Bukan sibuk tulis manolis di buku. Anak Bu Siti bangga, bahkan bilang, sekarang warung ibu kayak minimarket modern. Cerita Bu Siti ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah gambaran nyata yang bisa terjadi di ribuan warung kecil di seluruh Indonesia. Digitalisasi bukan sesuatu yang jauh, mahal, atau rumit. Semua bisa dimulai hanya dengan satu langkah sederhana. Melihat HP bukan lagi sebagai alat komunikasi, tapi sebagai alat bisnis yang powerful. Kalau Bu Siti bisa, berarti siapapun bisa. Pertanyaannya, apakah kita mau mulai sekarang atau menunggu sampai ketinggalan? Kalau kita lihat ke belakang, perjalanan kita hari ini cukup panjang. Kita mulai dari masalah klasik warung. Catatan berantakan, salah hitung, stok habis, sampai pelanggan kecewa. Lalu kita temukan solusi sederhana. HP yang ada di saku ternyata bisa jadi kasir modern. Kita bedah manfaatnya, transaksi lebih cepat, laporan otomatis, stok terkendali, sampai analisis bisnis yang biasanya cuma bisa dilakukan perusahaan besar. Kita juga dengar cerita transformasi Bu Siti, yang warung kecilnya kini tampak lebih rapi, modern, dan dipercaya pelanggan. Tapi ada pesan yang lebih besar dari semua ini. Warung bukan sekadar tempat jual beli. Warung adalah bagian dari denyut nadi ekonomi keluarga, bahkan ekonomi Indonesia. Setiap warung yang naik kelas, ikut mengangkat kehidupan pemiliknya, keluarganya, dan lingkungannya. Bayangkan kalau 1, 2, 10 warung mulai go digital. Sekarang bayangkan, kalau ribuan warung di seluruh Indonesia melakukannya. Dampaknya luar biasa. Pemilik warung lebih sejahtera. Pelanggan lebih puas, ekonomi lokal lebih kuat, dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Memanfaatkan HP yang sudah ada di genggaman. Pertanyaannya, apakah Anda mau jadi bagian dari perubahan ini? Kalau Anda pemilik warung, cobalah unduh satu aplikasi kasir gratis di Play Store dan rasakan sendiri perbedaannya. Kalau Anda punya tetangga, saudara, atau teman yang punya warung, bagikan video ini supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Karena pada akhirnya, transformasi bukan cuma soal teknologi, tapi soal keberanian untuk mulai. Nah, di episode berikutnya, kita akan bahas lebih dalam. Gimana cara mengatur stok barang dengan lebih cerdas, supaya tidak ada lagi cerita barang expired atau numpuk, jadi stok mati. Jadi pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan. Sampai di sini, kita bisa mengambil pelajaran dari satu pesan sederhana. HP Anda bukan lagi cuma alat komunikasi, tapi bisa jadi mesin perubahan. Mulailah dari warung kecil Anda. Dan siapa tahu, itu jadi awal dari suatu perjalanan yang lebih besar.